Halo guys, welcome to my channel. Di kesempatan kali ini gue mau bikin beberapa tutorial untuk software ya. Tetap ikutin channel gue. Teman, kali ini gue mau ngejelasin tentang primitive dan editable object ya. Jadi setiap objek yang kita pergi ke create channel. Di sini ada standar primitive. Nah, jadi setiap yang dimaksud primitif itu setiap objek itu yang kita buat pertama kali adalah primitif. Maksudnya primitif itu kita contohnya buat sphere ya. Nah, jadi kita ke modify panel. Nah, untuk primitif ini jadi kita masih bisa melihat parameter primitifnya, parameter aslinya. Nah, kita masih bisa ngedit di sini segmennya juga, untuk segmennya, untuk hemisphere-nya seperti ini. Nah, kalau yang perbedaannya dengan editable, nah kalau misalnya untuk editable objek itu kita bisa mengedit lebih detail lagi ke subobjeknya. Nah, cara ngerubah primitif ke editable poly dengan cara klik kanan pada objek, convert to editable mesh. Nah, di sini ada pilihannya, ada editable mesh, poly, patch, dan NURBS. Untuk mesh sama poly ini hampir sama sih ya, tapi mungkin untuk 3D artist, untuk yang pengguna 3D mesh lebih sering akan menggunakan editable poly karena ya, kita bisa ngedit objek lebih detail di situ. Nah, untuk editable patch sendiri sama NURBS itu lebih ke untuk edit permukaan ya. Misalnya nih, kita ke editable patch dulu. Nah, dari editable patch, nah, kita bisa lihat subobjeknya, kita klik, kita jadi bisa ngedit ada curve-nya di sini. Maksudnya ada curve-nya sama kayak, kurang lebih sih sama kayak Photoshop dan lain-lain lah. Di sini bisa kita mainin curve dan kita bisa merubah sesuka kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, perbedaannya dengan NURBS, kita lihat NURBS. Nah, kalau di NURBS sendiri itu nggak seperti tadi ya, nggak seperti tadi. Kalau tadi itu kan ada si patch-nya, itu kan ada, kita masih bisa ngedit lewat mana, kita masih bisa edit lewat ini, lewat kayak ada curve-nya. Kalau ini sih hanya poin-poin seperti ini. Nah, mungkin gua akan langsung ngejelasin tentang editable poly aja ya. Nah, misalnya nih, gua akan bikin teapot dulu pertama. Seperti yang kita lihat, parameternya masih sama seperti ini. Parameternya masih primitif parameter, kita masih bisa ngilangin spotnya, handle-nya, lidnya, tutupnya, bodinya. Nah, jadi kita akan merubah ini ke convert to editable poly. Nah, kalau yang dinamakan editable poly ini, kita bisa edit objek kita ke memakai sub objeknya. Nah, yang dimaksud sub objek ini adalah di sini nih. Di sini adalah kita sebut sebagai sub objek. Di sini ada vertex, border, edge, polygon, dan element. Nah, untuk vertex sendiri, vertex ini untuk kita edit poin-poin pada spot ini. Kita masih bisa menggunakan transform tools ya. Di sini kita masih bisa move, kita bisa rotate, kita bisa scale. Nah, ini yang dinamakan dengan vertex atau poin lah, titik. Nah, beda lagi kalau edge. Kalau edge itu kita untuk kita kendaliin garisnya atau line-nya lah. Kita cara melihatnya itu kita bisa klik
F4 edge face, atau kita bisa ke sini klik kiri dan klik edge face. Nah, yang dimaksud dengan edge ini garis ininya nih, garis setiap pertemuan titik kita bisa edit. Nah, yang dimaksud dengan border itu adalah garis akhir sub objek ya, misalnya seperti ini nih, kayak tutup ininya, kita klik, kita nggak akan bisa klik apapun di sini kecuali memang itu garis. Kalau memang ada garis akhirnya, kita akan ke klik seperti ini. Dan polygon itu tampaknya ya, untuk kita klik tampaknya seperti ini. Nah, kalau elemen ini hampir sama kayak polygon, tapi kalau elemen ini satu kesatuan seperti yang kita tahu di tipot ini tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Kalau misalnya kita mau klik spotnya kan kita agak ribet nih kalau misalnya kita klik satu-satu. Kita bisa klik elemen dan kita klik langsung satu kesatuan, kita select. Nah, setiap sub objek di bawahnya akan ada menu yang berbeda-beda. Nah, nanti mungkin kayak misalnya di sini vertex dan di sini edit vertex, berbeda lagi dengan edge, edit edge, dan lain-lain, mungkin nanti akan gue jelasin. Nah, cara untuk ngeklik sub object seperti yang tadi kita lihat dengan cara selection di sini. Ini untuk vertex, edge, border, polygon, dan elemen. Kita tinggal klik. Cara baliknya tinggal klik lagi, yang klik edge lagi, border lagi. Nah, kita coba copy ya spot ini ke depan. Copy. Nah, misalnya nih tipot ini kita klik vertex. Saat kita ngelakuin klik vertex, kita nggak akan bisa seleksi objek-objek lainnya. Nah, caranya kita harus keluar lagi dulu nih dari menu sub objeknya dengan cara kita klik vertex. Nah, baru kita bisa ngeklik objek yang lain. Nah, ada beberapa cara untuk ngeklik sub objek ya. Yang pertama yang seperti dari tadi kita lihat, di sini ada juga cara kedua, kita bisa di modifier list ya. Di sini layer modifiernya untuk vertex, kita klik di sini vertex, edge, border, polygon, dan elemen. Itu ada lagi cara. Nah, untuk kita balik lagi untuk ngeklik border objek lain, kita klik elemennya atau kita klik editable polygon. Nah, baru kita bisa klik yang lain. Ada lagi cara yang ketiga, kita bisa klik kanan. Nah, di sini langsung ada pilihan vertex, edge, border, element. Untuk balik lagi kita mau ke klik objek lainnya, kita tinggal klik kanan. Kita bisa klik top level. Nah, ada cara yang lain, cara keempat, kita memakai shortcut pada keyboard. Untuk kita bisa lihat ya, kita klik di sini. Untuk kita klik vertex, kita tinggal pencet angka 1, lihat langsung menyala vertexnya. 2 untuk edge, 3 untuk border, 4 untuk polygon, 5 untuk elemen. Nah, ini bukan yang di numpad ya. Kalau di numpad ini nggak akan berfungsi. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5 ini yang berfungsi adalah yang di atas huruf Q, W, E, R, bukan yang berada di numpad begitu. Nah, mungkin gue akan edit objek tipot ini dengan moving tools ya. Kita pergi ke vertexnya, klik 1,
kita klik di sini. Kita move, lalu kita pergi ke edge, kita klik di sini, lalu kita move lagi, move seperti ini. Kita pergi ke polygon, dalam, lalu kita pergi ke element untuk kita klik si spotnya, lalu kita bisa rotate. Kurang lebih seperti itu. See you guys. Tunggu video gue selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.